Pemerintah selalu bilang dalam rangka efisiensi, Iya. ya kan? Kalau itu kita setuju Setuju. efisiensi, bagus dong efisiensi gitu kan. Nah, tapi di lain pihak dia bikin lembaga baru. Harusnya kan nggak dibawa Kemendiknas kan, harusnya di di Kementerian Saintistek kan, pendidikan tinggi kan. Terus tiba-tiba Kemendiknas ikut campur kan aneh juga kan, makanya di Warganet Jakarta kembali lagi bersama gua Ricardo Tio, dan kali ini gua juga udah ditemani co-host sekaligus tamu diskusi gua, yaitu Bro Arif Rasyad. Halo Bro. Halo juga. Gimana kabar Bro? Seperti biasa, baik. Baik ya, walaupun indeks ekonomi ya. Indeks ekonomi Nih, tetap apa life nih yang goes on. lagi seru di sosmed nih Bro, ngomong-ngomong? Nah, ini nih ujuk-ujuk, ujuk-ujuk ada URI, Apa itu URI tuh? Universitas Republik Indonesia. Wah, gilingan banget itu bos. Itu gimana awal asal usulnya ada Universitas Republik Indonesia, sedangkan di Indonesia udah makin banyak kan perguruan tinggi negeri, belum lagi perguruan tinggi swasta. Kok muncul lagi nih URI ini nih? Hah? Itu kayak tanggal berapa ya? Pokoknya Juli lah, apa Ya. 26 atau berapa itu. Tiba-tiba dilantik kan tuh apa gubernurnya Iya. sama wagubnya. Iya. Gue jadi ingat waktu MBG, waktu kita komplain, nah mereka bilang ini udah jadi program pemerintah semasa kampanye. Betul, ya kan? betul. Masa nggak dijalanin? Iya. Ini nggak ada nih di kampanye nih. Iya, nggak ada. Tapi gimana? Tetap, ya kan? Iya. Begitu juga yang lain tuh. Kopdes kan juga nggak ada di kampanye, ya kan? Toh dijalanin juga. Jadi alasan itu sebetulnya nggak valid gitu loh. Betul. Nggak Dan ini menjadi pertanyaan bagi akademisi dan aktivis ya, bagi aktivis di dunia pendidikan. URI ini dasar hukumnya apa? Nggak ada. Nah, undang-undangnya nggak jelas. Tahu-tahu ya ibaratnya kalau kemarin saya sempat nonton nih, gue sempat nonton di salah satu TV, salah satu TV dan channel YouTube inilah ya, TV ya, swasta. Ada namanya Mas Media Askar Wahyudi. Ibaratnya lu bangun rumah sakit tapi udah ada direkturnya, rumah sakitnya belum ada gitu loh. Ini kan lucu bro. Ini gimana menurut lo bro? Udah ada gubernurnya, udah ada, tadi bilang ada wakil gubernurnya, tapi universitasnya gak ada bro. Dibangun aja juga belum gitu. Ya. Sedangkan katanya bilang efisiensi. Ini kan pasti membutuhkan minimal biaya bangun 10 universitas, taruhlah 2 triliun gitu. Kali 10, 20 triliun bro. Gitu ya, yang jelas kan yang penting ada dulu ininya buat apa ya, buat gubernurnya terima gaji dulu dong, atau masuk income gitu kan. Iya. Kalau enggak gimana gitu kan. Karena ya jadi tujuannya kayak proyek aja udah ini. Benar, dan selalu alasannya itu untuk mencetak pemimpin di masa depan. Lah, kalau mau mencetak pemimpin masa depan mulai dari SD atau TK minimal kan, belajar dari karakter building, mental karakter yang dikuat kayak di Jepang gitu loh. Sekarang gini, pemerintah selalu bilang dalam rangka efisiensi. Iya. Ya kan? Kalau itu kita setuju efisiensi. Bagus dong efisiensi gitu kan. Nah, tapi di lain pihak dia bikin lembaga baru. Ya, semacam URI ini, universitas katanya. Dan kebayang dong, belum tanahnya, belum bangunannya, belum bikin labnya, betul, belum dosen-dosennya, dan katanya bahkan mau ada profesor-profesor dari luar negeri. Ya. Iya. Sekarang profesor luar negeri seperti Pak Hikmanto bilang, Profesor Hik ya. Profesor Hik tegas banget, bilang keras, bilang lu mau dibayar berapa, mau kayak kita, nggak mungkin mau. Gitu kan? Saya nggak mau lebih kalah dari londo-londo Iran itu kan. Itu tegas dan keras itu. Tegas dan sangat keras kalau menurut gue. Jadi kenapa nggak Prabowo itu, kalau emang dia tujuannya untuk mencetak katakanlah kepemimpin, ini lembaga yang udah ada nih, semacam Lemhanas, IPDN yang untuk pemerintahan, ya kan, dan juga LAN untuk lembaga administrasi negara gitu kan. Ini dikuatin kan bagus sebetulnya. Betul, dan itu yang tadi gue udah notice tadi kan. Ini kan PTN banyak nih di seluruh Indonesia. Nggak usah PTS dulu deh, PTN aja dulu deh. Kenapa nggak dimaksimalkan? Ibaratnya begini deh, kalau mau mencetak pemimpin generasi muda,
Kenapa nggak disubsidi aja? Banyak loh puluhan ribu mahasiswa yang gagal daftar ulang karena biaya UKT. kuliah tinggi, UKT tinggi Benar. itu loh. Kenapa kok nggak itu diberesin? Itu. Kenapa kok bangun lembaga baru kan? lembaga baru? Ya. Ya itu nggak ini semata-mata buat ninggalin legacy aja sih. Bahwa wah ini nggak mau kalah nih ya. Jokowi bikin IKN, gue juga harus ada legacy nih kan. Wah MBG kayaknya banyak diserang nih. Ya udah gue bikin baru lagi deh gitu kan. Tambah lagi nih yang namanya URI ini. Terus ya kalau menurut ya lembaga ininya gimana, dasar hukumnya gimana kan gitu kan. Betul. Nah, Itu yang kemarin jadi catatan kritis bagi Ferry Amsari kan, pakar hukum tata negara kan. betul. Dasarnya apa? Ya kan, harusnya ada yang lebih tinggi. Kalau ibaratnya ini perpres atau surpres atau apa inpres segala macam, kan di bawah undang-undang, nggak ada undang-undangnya. Kok tahu-tahu main jadi aja ada gubernur, ada wakil gubernur yang lo bilang tadi, dan akan mau dibangun tahun depan. Lah, bangunnya tuh lama loh, nggak langsung setahun 2 tahun jadi ya kan. Dan bahkan Komisi 10 DPR kan katanya juga bahkan belum tahu menau, belum ada bahas. Ini sesuatu lembaga baru yang didirikan dan itu memakan biaya yang banyak, yang besar. Betul. Tapi nggak didiskusikan melalui DPR dulu, itu juga aneh. Betul. Gitu loh. Jadi ya ini another absurd thing gitu loh yang terjadi di era sekarang ini. Ya kayaknya bener ini rezim Prabowo Gibran ini kayak asal-asalan ya. Kayak nggak dipertimbangkan secara administrasinya dulu. Jangankan administrasinya deh. Ini kita nggak tahu ide ini dari mana. Dari wangsit. Ya kan bener kan. Enak dari pangsit rebus bro. Ini bukan wangsit. Udah kayak editor kita main wangsit. Maksudnya untuk lembaga segini pentingnya, segini besarnya dengan biaya juga yang gede bro, minimal 20 T itu, makanya 10 nih bakal dibangun nih kan. Terus hanya berdasarkan wangsit. Gila sih, nggak bagus banget gitu loh. Yang gue tahu nih dulu namanya URI itu Uang Republik Indonesia. URI. Itu enggak, itu percetakan ada uang, istilahnya dulu uang, kalau enggak AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah ini URI lagi, baru lagi, jangan pakai nama embel-embel Republik Indonesia lah, bilang aja nih project apa gitu kan, bukan program ya. Kalau project kan jatuhnya hanya mementingkan cuan gitu kan. Kalau program kan lu nggak mikirin untung rugi kan. Ini jelas ini, karena apa? Karena kayaknya mau menampung purnawirawan jenderal TNI bro. Yang jadi gubernurnya kan Marskal tuh. Iya, ya kan. Marskal masih aktif lagi ya? Masih aktif. Kayaknya sih masih aktif kalau gue nggak salah. Dan ini kayak ibaratnya ganti baju bro. Kayak purnawirawan sih. Marskal Purnawirawan Doni Ernawan. Apalagi sama wakilnya Yos Sunitioso, bukan Sutioso ya. Dan ini purnawirawan jenderal TNI kan. Kayak pergantian pemain aja, dulu zaman rezim Jokowi polisi ya kan, sekarang TNI. Ya udah ganti baju aja gitu aja terus ya kan. Gitu aja terus. Ya kan kita jadi kayak pendidikan kita mau dibawa kemana, dan ini kan harusnya kan nggak dibawa ke Mendiknas kan, harusnya di Kementerian Saintistek kan, pendidikan tinggi kan. Terus tiba-tiba Kemendiknas ikut campur kan aneh juga kan, makanya dikritik habis-habisan nama Profesor Hikmahanto kan. Sama begitu juga kan ada SMA Garuda tuh yang di bawah Diknas juga ya. Belum lagi sekolah rakyat. Sekolah rakyat apalagi ini kan udah itu belum selesai. Sebenarnya sekolah rakyat itu udah ada zaman-zaman orang tua. Zaman dulu ya, zaman editor kita Bang Beben lah. Mungkin dulu sekolah rakyat ya kali ya. Kalau kita kan SD kan. Iya. Ya, kita ini berharap gini lah, Pak Presiden katanya bilang fokus mau efisiensi, tapi faktanya tunjangan petinggi TNI dinaikkan ya kan, perwira tingginya. Belum lagi sekarang pembentukan URI ini ya kan, belum lagi gaji hakim tinggi, ternyata gaji guru malah nggak bisa ya kan. Mau tambah apa lagi nih? Terus sedangkan katanya penutupan MBG 800-an ya waktu itu kemarin kan.
tapi nambah lagi puluhan ribu dapur, sama aja bohong. Ditambah keracunan makanan. Berhenti nggak kasus keracunan? Enggak, berhenti pas sekolah libur. Pas sekolah libur. Sekolah masuk ada keracunan lagi. Nah, tapi kan kita fokus di Universitas Republik Indonesia ini, urgensinya apa gitu loh Pak Presiden. Soalnya apa? Kita ini berharap gini loh, kenapa nggak memanfaatkan PTN yang ada atau apa ya, memaksimalkan IPDN yang ada, Lemhanas yang ada gitu, daripada membentuk lembaga baru gitu loh. Kalau yang ada itu kurang, kayak perguruan tinggi negeri juga misalnya kurang, itu nggak apa-apa. Ini udah ada ribuan perguruan tinggi. Iya. Ya. Terus kalau ngomongin lembaga, puluhan ribu bro malah. Makanya banyak banget kan. Kalaupun itu kurang, ya yang ada ini harus diperkuat dulu gitu loh. Kalaupun bangun. Sekarang PTN mahasiswa-mahasiswanya banyak yang ribuan nih jumlahnya yang nggak mendaftar ulang. Belum lagi gaji dosen yang masih sangat kecil katanya. Belum lagi buat peneliti masih di bawah standar. Nah ini kenapa dengan alasan asumsi efisiensi tapi nambah lembaga pendidikan baru gitu bro. Nggak usah jauh-jauh deh, yang maksudnya masalah yang emang kita tahu udah menahun yang nggak terselesaikan, seperti gaji guru, honorer, gaji honorer. Kenapa kok itu nggak diselesain dulu tuh, bikin mereka happy, ya kan, bikin mereka jadi pegawai negeri, apalagi mendapatkan tunjangan, mendapatkan gaji yang layak, baru deh gitu loh. Apalagi pas kampanye adiknya Pak Prabowo bilang gaji guru akan naik 2 juta sebulan. Tolong direkam ya. Iya, tolong direkam. Mana ini? Jangan. Terus nambah lagi URI, ya ampun. Aduh, capek deh gue. Kayaknya nggak selesai-selesai ya. Nggak selesai kita Belum nih. selesai satu masalah, ada lagi yang baru. Betul. Belum selesai. Oke, kita ribut mengenai satu kebijakan, ada lagi kebijakan baru. Jadi begitu terus. Akhirnya kita mau demo juga ribet nih. Ya. Kenapa ribetnya? Kita baru mau demo ini, mau ada satu lagi yang harus didemokan gitu. Jadi nggak fokus juga nih kita mau demo nih. Aduh, puyeng kita ya. Aduh. Nah sebelum penutup nih, kesimpulan dan pesan atau kritik keras buat pemerintah saat ini apa Bung Arif terkait nggak cuma di Universitas Republik Indonesia, apa sih? Ya menurut gue, kalau yang terkait sama ini, sebelum ini dieksekusi, kan baru pengangkatan gubernur ya, sama wakil gubernur itu kan bisa dianulir lah, di stop dulu lah ya, fokus lagi ke yang udah ada, ke universitas-universitas yang udah ada, ke lembaga-lembaga pendidikan yang udah ada, itu yang dibenerin dulu, yang dasar-dasarnya dulu, ya. Dan selanjutnya udah deh nggak usah bikin kebijakan yang aneh-aneh, apa ya, aneh-aneh lah gitu kan, lakukan aja yang apa ya, yang sekiranya benar-benar bermanfaat sama masyarakat. Dan yang lebih penting, nah ini yang apa, harga-harga, tingkat inflasi, dolar, coba deh fokus di situ. Ya. Menurut gue sih gitu. Dan itu pesan penting buat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden. Oh ya, dan satu lagi, dan penguatan penegakan hukum, itu supaya penting. Investor mendapat Jadi kepastian. gini, untuk warganet Jakarta, pesan sebelum saya menutup episode kali ini adalah Pak Presiden, udah mending jangan bikin karut-marut lagi dunia pendidikan. Fokus aja perguruan tinggi yang sudah ada. Bantu mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya putus kuliah karena nggak sanggup daftar ulang, bayar ujian segala macam. Kenapa nggak disubsidi itu? Ya kan, mau PTN, mau PTS, tambah gaji dosen dan gaji guru, honornya masih sangat minim itu loh. Itu aja sih, ketimbang pembentukan Universitas Republik Indonesia tanpa konstitusi yang ada gitu, tanpa undang-undang yang sudah dibentuk atau dibuat. Belum ada ini faktanya. Cukup sekian dari saya, Bro Ricardo Tio. Ketemu lagi di Sudut Warga episode berikutnya. Terima kasih Bro Arif.